12 Juli 1997, Malala Yousafzai lahir di Lembah Swat, Pathunkhwa, Pakistan. Walaupun usianya masih sangat muda, Malala lancar berbahasa Pashto, Urdu, dan Inggris. Malala sangat terinspirasi oleh pemikiran ayahnya dan oleh hal-hal yang bersifat kemanusiaan. Saat itu, Taliban melarang masyarakat untuk menonton TV dan mendengar musik. Taliban juga melarang anak perempuan bersekolah dan melarang wanita untuk pergi berbelanja. Untuk menebar ketakutan, seorang polisi dipenggal kepalanya dan mayatnya dipajang di alun-alun kota. Taliban meledakkan lebih dari 100 sekolah perempuan. Di malam hari terdengar banyak sekali suara tembakan artileri yang membuat Malala terbangun beberapa kali. 3 hari kemudian, Taliban mengumumkan melalui stasiun radio bahwa mereka mencabut larangan bersekolah untuk wanita. Anak perempuan boleh kembali bersekolah sampai tiba waktu ujian di bulan Maret, tetapi mereka harus mengenakan burqa. Suatu hari, wartawan BBC bermaksud meliput berita mengenai keadaan yang berlangsung di Lembah Swat. Malala bersedia menjadi koresponden BBC dan menulis di blog mereka. Demi alasan keamanan, editor BBC menyarankan untuk menggunakan nama samaran. Malala pun mengganti namanya menjadi Gul Makai. Pada bulan Januari 2009, tulisan pertama Malala muncul di blog BBC. Tulisan itu bercerita mengenai operasi militer dan pertempuran di Lembah Swat. Ia juga bercerita mengenai kondisi para murid wanita yang pergi ke sekolah sampai akhirnya sekolah mereka ditutup. Suatu saat, Malala diwawancarai oleh media Toronto Star dari Kanada. Malala juga tampil di televisi secara terbuka untuk mengadvokasi pendidikan perempuan. Akibatnya, identitasnya terungkap ke publik. Pada tanggal 9 Oktober 2012, sepulang dari mengikuti ujian di sekolah, segerombolan pria bersenjata menghentikan bus yang ditumpangi oleh Malala. Seorang anggota militan masuk ke dalam bus dan menodongkan senjata. Pria itu berkata dengan suara keras, "Siapa di antara kalian Malala? Bicaralah. Kalau tidak, kalian semua akan saya tembak." Setelah diidentifikasi, Malala pun ditembak dari jarak dekat. Peluru menembus pelipis mata kirinya, melewati lehernya, dan mendarat di bahunya. 2 teman Malala juga turut tertembak dalam peristiwa itu. Tapi keduanya tidak terlalu parah dan mampu berbicara kepada wartawan saat ditemui. Malala diterbangkan ke sebuah rumah sakit militer di Peshawar, di mana dokter melakukan operasi di tengkorak kirinya yang tertembus peluru. Operasi itu berlangsung selama 5 jam. Dokter berhasil mengeluarkan peluru yang bersarang di bahunya. Dokter mengatakan Malala memiliki kesempatan 70% untuk bertahan hidup. Tawaran untuk merawat Malala datang dari seluruh dunia. Malala diterbangkan ke Birmingham, Inggris untuk melakukan perawatan lanjutan. Malala terbangun dari koma beberapa hari kemudian. Dokter berkata peluangnya untuk pulih cukup besar dan tidak ada indikasi kerusakan pada otaknya. Pada bulan November 2012, Malala menjalani operasi selama 8,5 jam untuk memperbaiki saraf-saraf di wajahnya. Dokter melakukan implantasi koklea untuk mengembalikan pendengarannya. Tahun 2013, pada ulang tahunnya yang ke-16, Malala berbicara di gedung PBB di depan lebih dari 500 pendukung pendidikan dari seluruh dunia. Ini adalah pidato pertamanya sejak terjadinya penembakan. Kekuatan demi kekuatan dan keberanian telah lahir. Saya tidak melawan siapapun.
Saya juga tidak akan berbicara tentang balas dendam terhadap Taliban atau terhadap kelompok teroris lainnya. Saya di sini untuk berbicara tentang hak pendidikan bagi setiap anak. Saya menginginkan pendidikan bagi putra dan putri Taliban dan bagi semua teroris dan ekstremis. Malala berkata bahwa saraf-saraf di wajahnya telah pulih 96%. Malala melanjutkan sekolah di SMU Edgbaston di Birmingham, Inggris. Setamat dari SMU, Malala diterima di Oxford University. 5 tahun lalu, aku ditembak supaya aku tidak lagi berbicara mengenai pendidikan untuk perempuan. Hari ini, aku mengikuti kuliah pertamaku di Oxford. Pada Juni 2020, dia mendapat gelar sarjananya dari Fakultas Filsafat, Politik, dan Ekonomi. Pada 10 Oktober 2014, Malala diumumkan sebagai pemenang hadiah Nobel Perdamaian bersama Kailash Satyarthi, seorang aktivis hak anak dari India. Saat itu usia Malala baru menginjak 17 tahun, yang membuatnya menjadi peraih Nobel termuda. Malala adalah orang Pakistan kedua yang menerima hadiah Nobel setelah Abdus Salam, pemenang hadiah Nobel Fisika tahun 1979. Saudara-saudari dan anak-anak, kita harus bekerja, bukan menunggu. Bukan hanya para politisi dan pemimpin dunia, kita semua harus punya peranan.